Di saat ketika orang berbicara, yang pembicaranya itu sampai melanggar batasan pembatal iman, yang bisa mengeluarkan dia dari iman atau Islam, maka itu akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka itu yang dinamakan riddah murtad. Contohnya apa? Riddah, orang yang bisa keluar dari Islam karena ucapan, contohnya adalah ketika dia mengolok-ngolok syariat, menghina syariat, menghina ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, menghina para ulama-ulama yang amanah, menghina kaum muslimin, ya, menghina Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini murtad yang disebabkan karena ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, masih ada waktu. Insya Allah kita akan sedikit menjelaskan tentang apa? Bahwa kehidupan di alam kubur, alam barzakh itu akan mendapatkan fitnah, azab kubur dan nikmat kubur. Maka azab kubur yang kami sampaikan adalah yaitu siksa yang akan diterima bagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang murtad, dan juga orang muslim yang masih berbuat dosa. Maka poin yang terakhir dari orang yang diazab di kubur, ini yang permanen, yang kekal, yang abadi terus menerus, yaitu diantaranya orang kafir, mereka yang mengingkari, mendustakan, menolak ayat-ayat Allah, perintah Allah, larangan Allah, dan mereka yang musyrik, yang suka menyekutukan Allah, mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mereka munafik, dohirnya Islam, ucapannya Islam, perbuatannya Islam, tapi hatinya tidak sesuai dengan Islam, atau berkebalikan, berpaling dari Islam, membenci syariat, menolak syariat, dan yang lainnya. Ini orang munafik. Jadi hatinya kufur kepada Allah, ingkar kepada perintah-perintah Allah. Yang terakhir yaitu orang murtadin. Ini kekal di dalam neraka dan permanen siksa di alam kubur. Orang murtad ini adalah pada awalnya dia orang Islam, sehingga dia keluar dari Islam disebabkan karena perbuatan yang menyebabkan keluar dari Islam, atau yang dinamakan apa? Nawaqidul Islam, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan Islam, menjadikan dia murtad. Ya. Adapun pembagian orang murtad aluriddah ini dikelompokkan menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama, ar-riddah min qaulin. Murtad disebabkan karena ucapan. Ya. Jadi murtad ini sebab karena apa? Ucapan, omongan. Hati-hati Bapak Ibu. Di saat ketika orang berbicara, yang pembicaranya itu sampai melanggar batasan pembatal iman, yang bisa mengeluarkan dia dari iman atau Islam, maka itu akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka itu yang dinamakan riddah murtad. Contohnya apa? Riddah, orang yang bisa keluar dari Islam karena ucapan, contohnya adalah ketika dia mengolok-ngolok syariat, menghina syariat, menghina ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, menghina para ulama-ulama yang amanah, menghina kaum muslimin, ya, menghina Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini murtad yang disebabkan karena ucapan. Ar-riddah min qaulin. Orang yang tidak bertobat, dia mati, maka azab siksanya terus sampai hari kiamat. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Ya. Mudah-mudahan kita jaga lisan kita ya, dari mengeluarkan kata-kata yang itu bisa menyinggung Allah, sampai sehingga Allah itu betul-betul sangat murka. Bahkan sangat murkanya menjadikan status Islam kita ini hilang dari diri kita. Gara-gara apa? Ucapan, omongan, Pak.
Ya, saya katakan tadi contohnya ya, menghina, mencaci maki, mengolok-olok syariat, agama Allah, ayat, hadis, Allah, Rasulnya, para ulama, kaum muslimin dan yang lainnya. Ya, apalagi mengolok-olok para mujahidin yang berperang di jalan Allah, terutama di Palestina ini. Ini bisa murtad ini. Ya. Kemudian ar-ridah, kemurtatan min amalin, perbuatan. Orang bisa keluar dari Islam, riddah karena perbuatan. Apa contohnya? Contohnya menginjak-injak Al-Quran, meludahi Al-Quran, melempar Al-Quran ke tempat sampah, membakar Al-Quran tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, jadi ada unsur untuk mengolok-olok, menghina. Ya, lah, begitu juga menghina atau meludahi orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang seperti ini keluar dari Islam disebabkan karena perbuatan dia. Dan juga termasuk sebagian para alim ulama mengatakan murtad karena perbuatan juga orang yang tarkus sholat, meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ini bisa keluar dari Islam. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sampai kemudian diikutin oleh siapa? Ulama-ulama mutaakhirin sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan bin Fauzan. Orang yang meninggalkan salat 5 waktu maka bisa keluar dari Islam. Artinya tidak dianggap sebagai orang Islam. Ya, silakan meskipun nanti ada pendapat yang lain, tapi ini pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ahli ilmu berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat. Itu. Lah, ini murtad karena perbuatan dan juga ada murtad karena keyakinan. Ar-ridah min i'tiqad, keyakinan. Contohnya, meyakini semua agama sama di sisi Allah. Antara Islam dengan selain Islam itu sama. Padahal Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya surat apa? Ali Imran 19:85. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah, yang diterima sama Allah, diridhoi oleh Allah hanya Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Kalau ada orang meyakini bahwa semua agama sama, maka dia keluar dari Islam. Riddah. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu. Dan juga riddah karena keyakinan, meyakini bahwa Allah itu banyak, meyakini Allah itu Trinitas, ya. Ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Bapa dan yang lainnya. Nah, ini keyakinan yang seperti ini jelas keluar dari Islam. Atau meyakini boleh keluar dari Islam, atau boleh dia tidak menjalankan perintah Allah. Nah, ini juga keluar dari Islam, murtad. Misalkan meyakini orang tidak sholat boleh, orang tidak puasa boleh, ya. Nah, itu orang minum khamr boleh, orang berjudi boleh. Nah, keyakinan yang seperti ini bisa keluar dari Islam. Atau boleh tidak menjalankan hukum Allah atau perintah Allah, maka keluar dari Islam keyakinan yang seperti ini. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, ini riddah. Riddah min i'tiqad, keyakinan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Atau meyakini bahwasanya agama Syiah masuk dalam bagian agama Islam, terutama Syiah Rafidhah ya. Ini keyakinan yang bisa menjadikan orang keluar dari Islam ya. Pernah saya Dr. Fauzan bin Fauzan ditanya, "Ya Syekh, Syiah itu apakah Islam?" Maka beliau mengatakan, sejak kapan Syiah itu Islam? Ya, Syiah itu bukan Islam. Syiah itu ya agama Syiah. Jadi nggak boleh ada orang Islam Syiah mengatakan apa? Islam Syiah. Kenapa? Sejak dulu Syiah itu ya agama sendiri, Islam itu ya sendiri ya. Jadi hati-hati syubhat yang terjadi kalau mengatakan bahwasanya ada Islam Syiah, ada Islam Sunni. Nah, ini jelas ini bertentangan dengan banyak syariat. Kenapa? Karena kalau kita lihat
di dalam kitab-kitab buku Syiah sudah jelas banyak keburukan-keburukan yang dia tulis, ya, pendapat-pendapat, pernyataan mereka menjelek-jelekan, menghina Ibunda Aisyah, menghina para sahabat Nabi, kecuali ahlul baitnya, ya, Ali, Husain, Hasan. Seluruh sahabat Nabi dicerca, bahkan dikafirkan. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, jelas Bapak Ibu ya. Utsman juga dikafirkan, kecuali Ali. Lah, mereka berbeda rukun Islam dan rukun imannya. Nah, maka kalau ada mengatakan Syiah itu Islam atau Islam Syiah, maka jelas ini pendapat yang batil. Jadi keyakinan mengatakan ada Islam Syiah itu, maka kalau dia meyakini kebenaran ada Islam Syiah, maka dia keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini ketika dia tidak bertobat, maka dia akan disiksa oleh Allah karena perbuatan ridahnya dia itu terus menerus sampai kapan? Hari kiamat. Dalilnya mana? Bisa kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah 217. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika alladziina habitat a'malun fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang dia keluar dari Islam, keluar dari dinnya, syariatnya, aturan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati maka mati dalam kondisi dia kafir, maka dia akan dihilangkan semua amal ibadah yang dia kerjakan, kebaikan dia hilang di dunia dan di akhirat, dan dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap lafadz ada kata-kata kekal di dalam neraka nanti di akhirat, maka di awal dia disiksa di alam kubur itu permanen. Jelas ya? Jadi nggak ada perbedaan pendapat. Para ulama mengatakan orang kalau sudah disiksa di akhirat dia kekal, maka di alam kubur nggak ada kesempatan untuk diampuni dosanya. Dapat syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat doa, amal solehnya, sedekahnya orang tuanya, anak-anaknya, tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dalam kondisi riddah murtad. Jadi jangan sampai dipahami keluar dari Islam ke agama selain Islam itu murtad, itu saja, enggak. Sudah saya katakan tadi, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ya itu. Maka orang yang seperti ini kekal terus menerus mendapatkan siksa di alam kubur, tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Itu aja kurang lebih para jamaah yang kami sampaikan sebagai tambahan materi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita benteng dalam akidah kita, iman kita, perbuatan kita, iman kita. Jangan sampai ada riddah, dosa yang menjadikan kita keluar dari Islam, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hati-hati dalam kita hidup di dunia ini. Sekali kita hidup, jangan sampai penyesalan terus menerus nanti di akhirat kelak, ya. Itu yang harus kita pahami, dan kita senantiasa terus banyak berdoa memohon agar Allah senantiasa menetapkan diri kita, iman kita, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah dan diwafatkan dalam kondisi Islam, ya, dan dijauhkan dari segala dosa-dosa riddah atau dosa-dosa pembatal iman, ya. Itu aja kurang lebihnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit kita berdoa kepada Allah. Allahumma arham ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi biladis Syam, wa fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma sallim ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi biladis Syam, wa fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma mansur ikhwanana al mujahidin wal muslimin fi Palestin, fi Gaza, fi biladis Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma mansurhum ala aduwika wa aduwihim wahdihim sublas salam wa akhrijhum minadh dhulumati ilan nur. Allahumma damiril yahud Israel, Allahumma damiril yahud Israel, Allahumma alim dairatus su. Rabbana taqabbal minad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna